Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu Agung Prasetyo, Ahmad Alfiansyah, dan Ahmad Ramadhani. Kami di sini ingin menjelaskan tentang masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua yang terdiri di wilayah Nusantara, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang menggambarkan kejayaan dan peran penting dalam perkembangan peradaban di Nusantara. Sejarah panjang Kerajaan Kutai diperkuat adanya 7 prasasti yang ditemukan. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki akar sejarah yang sangat tua. Bahkan sebelum abad ke-4 Masehi, pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Kutai dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah Kalimantan Timur. Menurut informasi yang didapat dari salah satu prasasti Kerajaan Kutai yang ditemukan, yakni Prasasti Yupa, menjelaskan bahwa Raja Kudungga yang dikenal sebagai pendiri Kerajaan Kutai adalah dirinya. Disebutkan juga bahwa Kudungga memiliki seorang anak laki-laki bernama Asmawarman yang kemudian memerintah sebagai raja kedua Kerajaan Kutai. Asmawarman mempunyai 3 putra, di antaranya adalah Mulawarman yang akhirnya memegang tahta sebagai raja dan berhasil membawa Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Pada masa kejayaan Kerajaan Kutai, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Raja ini dikenal sebagai sosok yang baik hati dan kuat. Raja Mulawarman mengadakan upacara besar dengan persembahan ribuan ekor lembu untuk kaum Brahmana di tempat suci Waprakeswara. Upacara besar ini menggabungkan unsur Hindu dan budaya Indonesia. Mulawarman juga menerapkan upacara Fratya Stoma untuk naik ke kasta kesatria, menunjukkan tingginya kemampuan intelektualnya. Di masa pemerintahannya, ekonomi kerajaan berkembang pesat, terutama sektor pertanian dan perdagangan. Ini karena letak geografisnya yang strategis, seperti terungkap dalam Prasasti Yupa. Terkait keberhasilan Mulawarman dalam mensejahterakan rakyatnya, bukti tercermin di Prasasti Yupa serta dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mendukung masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada aspek sosial, kala itu muncul golongan terdidik yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Golongan tersebut dikenal sebagai Brahmana dan Kesatria. Kesatria berasal dari kerabat Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan melalui upacara pemberkatan bagi mereka yang memeluk agama Hindu. Sedangkan di aspek politik, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik di Kerajaan Kutai terjaga dengan baik, dan sistem politiknya menjadi kekuatan dominan yang mempengaruhi. Prasasti Yupa mencatat bahwa Raja Mulawarman memiliki kekuasaan yang besar dan kuat, sekaligus bijaksana dalam tindakannya. Selanjutnya, dari aspek ekonomi adalah sistem penarikan hadiah diterapkan untuk perdagangan luar yang ingin berdagang di kerajaan ini, mirip dengan pajak modern, memberikan pemasukan tambahan bagi Kerajaan Kutai. Dalam aspek agama pun, kejayaan Kerajaan Kutai sangat terasa. Kerajaan Kutai sangat menganut keyakinan leluhur. Hal ini terlihat dalam Prasasti Yupa yang merupakan peninggalan zaman Megalitikum. Di samping itu, terdapat punden berunda, menhir, dan tempat pemujaan bernama Waprakeswara. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa pengaruh Brahmana, sementara rakyat memiliki kebebasan dalam memilih aliran Hindu. Namun, masa kejayaan Kutai era Mulawarman tidak berlangsung lama setelah kematiannya dan pergantian pemimpin yang berujung pada keruntuhan kerajaan tersebut. Keruntuhan Kerajaan Kutai, seperti banyak kerajaan kuno lainnya, Kerajaan Kutai juga mengalami masa-masa sulit, serangan dari berbagai kekuatan asing serta perang saudara melemahkan pada akhirnya membawa kerajaan ini pada periode kemunduran. Terlebih setelah Mulawarman, nasib Kerajaan Kutai mengalami ketidakpastian.
Kerajaan Kutai Martapura akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Sultan Kutai yang menganut Islam pada tahun 1635. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alpiansa. Raja terakhir Kerajaan Kutai Maharaja Dharma Setia gugur dalam pertempuran melawan Pangeran Sinumpanji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Meskipun demikian, sejarah Kutai juga mencatat periode rekonsiliasi di mana masyarakatnya berhasil mendamaikan perbedaan dan membangun kembali kejayaan yang pernah dimilikinya. Peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dikenal dengan prasasti, terkenal berupa 7 yupa. Prasasti tersebut berisi sejarah keluarga kerajaan dan ditulis dalam huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Yupa berbentuk tugu setinggi 1 meter dan tertanam di tanah seperti tiang. Prasasti Yupa dan 6 prasasti lainnya adalah artefak bersejarah dari kerajaan kuno di Indonesia, berfungsi untuk memperkenalkan dan memiliki fungsi lain, seperti tiang dan simbol kebesaran. Isi ketujuh, prasasti Kerajaan Kutai yang diterjemahkan oleh para ahli telah diidentifikasi. Berikut informasinya. 1. Berisi silsilah raja yang pernah menjadi pemimpin dan pemerintah kerajaan dengan kekuasaan tertinggi di Kutai. 2. Kulibunda, ayah dari Aswawarman yang seperti dewa matahari menumbuhkan keluarga. Aswawarman memiliki 3 putra, salah satunya Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan kuasa. 4. Sang Mulawarman telah mengadakan korban, maka didirikan tugu oleh para Brahmana. 5. Kerajaan Kutai terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni pada hilir Sungai Makam yang dahulu disebut dengan Muara Kaman. 6. Aswawarman disebut sebagai pendiri kerajaan. Selain itu, Aswawarman juga diberi gelar yakni Wangsekerta. 7. Wilayah Kutai yang tertulis di dalam prasasti meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. 8. Cerita kehidupan di Kutai sangat aman, tentram, dan masyarakat dalam kondisi yang sejahtera.